Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7 saudara-saudara. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan kita mau siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan dan mencerna apa yang dimaksud dengan firman Tuhan dari Yeremia 48. Hari ini kita akan masuk. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu
Ajari kami Tuhan untuk melihat betapa dahsyat Tuhan Allah yang kami sembah. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh bersikap di dalam kebesaran-Mu bahwa kami ini adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Yang Kau arahkan hidup kami kepada kebenaran yang datangnya hanya daripada-Mu. Kalau pada kesempatan hari ini Kau izinkan Tuhan untuk belajar. Izinkan ya Tuhan kami menaruh segala pikiran kami, segala beban kami Tuhan, dan segala apapun ya Tuhan yang hari-hari ini merintangi hidup kami, untuk kami mau duduk diam dan kami mendengar apa yang akan Tuhan sampaikan. Ajari kami ya Tuhan untuk memiliki telinga seorang murid, dan kami mau Tuhan Kau arahkan hidup kami. Engkau yang membenarkan ya Tuhan segala sesuatu ya Tuhan yang salah di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Yeremia pasal yang ke-68 saudara-saudara. Di mana Yeremia akan bernubuat mengenai Moab. Yeremia ini adalah seorang nabi yang luar biasa. Boleh dikatakan seorang nabi yang go internasional. Karena apa? Karena dia nggak dipakai oleh Tuhan hanya untuk memperingatkan bangsa Israel saja. Tetapi dia juga dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat mulai dari Yeremia yang ke-46 saudara-saudara, sampai Yeremia yang ke-51. Ini Yeremia sedang berbicara tentang bangsa-bangsa. Dan hari ini kita lihat dari
Yeremia 48 hendak berbicara tentang bangsa Moab. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang berasal dari keturunan Lot ya. Keponakan dari Abraham yang ada di dalam kisah Sodom dan Gomora. Dan Moab ini juga merupakan tempat kelahiran Ruth, saudara-saudara. Istri dari Boas. Nah, letak Moab ini ada di sebuah dataran tinggi di seberang Laut Mati. Berarti kalau sekarang ini letaknya ada di Yordania, saudara-saudara. Bangsa Moab ini di datarannya itu dikelilingi dengan batu karang. Batu karangnya menjulang tinggi-tinggi sekali. Dan mereka punya banyak harta kekayaan, kambing domba yang berlimpah, serta kekayaan-kekayaan lain yang berlipat ganda. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara dari kitab Yesaya ini, dia menyebut bahwa kami telah mendengar keangkuhan Moab. Hari ini sama-sama kita mau melihat bagaimana kesombongan Moab, keangkuhan Moab, sehingga di dalam perjalanan waktu, ketika mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin, untuk berada di dalam bangsa itu, gak ada sedikit pun perubahan seperti yang Allah mau. Nah, ini akan disampaikan nubuatan tentang Moab ini dalam bentuk syair yang tentunya kita perlahan-lahan mencoba untuk mengerti apa dari ayat demi ayat yang hendak disampaikan dari Yeremia 48 ini. Kita baca mulai dari ayat yang pertama. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon, orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkan sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkam, engkau akan dikejar-kejar pedang. Nah, di sini dikatakan Nebo, Kiryataim, kota benteng, dan kemudian Hesibon, Madmen, ini merupakan nama tempat-tempat yang ada di daerah Moab, saudara-saudara. Dalam ayat ini dinubuatkan bahwa tempat-tempat ini yang disebutkan akan mengalami kehancuran. Di ayat selanjutnya, dengar teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Soar. Sungguh orang mendaki pendakian, Luhit sambil menangis. Sungguh di jalan turun Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Nah, saudara-saudara, disebut ya di dalam ayat ini beberapa nama tempat lain yang akan mengalami keadaan yang sama hancurnya karena mereka akan ditimpa yang namanya bencana. Untuk itu mereka diperintahkan untuk lari, menyelamatkan diri. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis muntah seperti yang difirmankan Tuhan. Ada disebut di sini saudara-saudara sebuah nama yaitu Kamos. Kamos ini adalah salah satu nama dari dewa yang disembah orang-orang Moab. Di mana pada masa pemerintahan Raja Salomo, kita tahu ya, istri-istri para gundik-gundik Salomo banyak yang berasal dari dataran Moab. Dan mereka menyembah dewa Kamos ini, saudara-saudara. Di ayat berikutnya yang ke-9. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah.
seperti sedang mengungkapkan sebuah sindiran. Dikatakan tentang sayap, di mana mereka bisa lari terbang. Padahal hal itu adalah mustahil, saudara-saudara. Karena dikatakan pedang Tuhan telah sampai kepada mereka. Nah, ini sebuah pernyataan, saudara-saudara, perumpamaan, sebuah sindiran yang disampaikan. Kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Ayat 12. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos. Sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, kepercayaan mereka. Nah, saudara-saudara, salah satu kekayaan bangsa Moab itu adalah kebun anggurnya. Dan di dalam penyampaian ayat ini diumpamakan, Moab itu hidup aman seperti anggur yang sedang mengendap. Di mana kalau anggur yang mengendap dalam proses jangka waktu yang lama, itu akan menjadi anggur yang baik kualitasnya ketika dia disimpan. Tapi dikatakan waktunya akan segera datang. Mereka akan dituang, di mana Moab ini dikatakan akan dihancurkan. Di ayat yang ke-14, saudara-saudara. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. Pembinasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang dipilih telah turut ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-16. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya. Hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan tongkat keagungan itu. Dikatakan di sini bahwa pada hari penghukuman, segala kekuatan, seluruh keberanian yang dimiliki oleh setiap pahlawan-pahlawan mereka itu gak akan berguna, saudara-saudara. Karena memang Tuhan sudah merancangkan untuk membinasakan Moab. Ini adalah firman Tuhan. Dikatakan tongkat keagungan itu berbicara kuasa, otoritas seorang raja bahkan akan patah. Maka di sini mereka semua diajak untuk meratapinya. Karena kehancuran mereka akan segera datang. Di ayat yang ke-18. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran. Hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau. Memunahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah. Hai penduduk Aror, tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritakanlah kepada sungai Arnon. Sungguh Moab sudah binasa. Nah, ini seperti sebuah syair yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, saudara-saudara. Dibon ini adalah sebuah kota yang terletak di dekat sungai Arnon. Kota ini tadinya merupakan suatu kota kebanggaan di atas tanah Moab. Tapi hari itu juga dikatakan segala kebanggaan yang ada di sana akan Tuhan musnahkan. Sementara Aroer itu juga merupakan sebuah tempat di mana orang-orangnya melihat
orang-orang yang sedang berlari dari Dibon, dan kemudian mereka bertanya, apakah yang sedang terjadi di sana? Bukankah Dibon itu merupakan sebuah kota yang luar biasa? Tapi kenapa orang-orangnya pada lari? Dan dikatakan bahwa Moab sudah binasa, kota-kotanya sudah tidak aman lagi. Sehingga didapati para penduduknya berlari untuk bisa mencari tempat perlindungan di tempat-tempat lain. Di ayat yang ke-21 saudara-saudara, sungguh penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, Kereot, Bosra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Semua akan habis saudara-saudara. Telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Orang-orang Moab semua yang disebutkan di daerah-daerah ini akan berlari untuk apa? Untuk mencari perlindungan. Dan segala sesuatu yang mungkin tadinya mereka miliki akan ditinggalkan. Karena mereka akan mencari perlindungan bahkan di dalam bukit-bukit batu atau gua-gua di mana tempat sarang burung merpati ada. Begitu luar biasa ya saudara-saudara. Kenyamanan mereka semua dirombak oleh Tuhan ketika Tuhan hendak menghancurkan Moab. Di ayat yang ke-29, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Sungguh luar biasa ya. Sudah dikatakan angkuh, sombong, tinggi hati, congkak. Aku ini kenal kepongahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap kepada Moab. Akan berteriak karena Moab seluruhnya dan akan mengaduh karena orang-orang Kir-Heres. Aku akan menangis karena engkau lebih daripada menangis karena Yaeser. Hai pohon-pohon anggur Sibna. Ranting-rantingmu dirombak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaeser. Si pembinasa telah jatuh, menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Ayat yang ke-33, sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Pekik kegirangan tidak kedengaran lagi. Wow, kalau kita tahu tadinya bangsa Moab ini adalah sebuah bangsa yang memiliki tanah yang subur, yang hidupnya makmur, punya banyak kekayaan saudara-saudara, yang membuat mereka menjadi sombong dan angkuh. Dikatakan kepongahan mereka. Tapi hari itu keadaannya akan berbeda saudara-saudara. Ketika Tuhan izinkan mereka, bangsa Moab ini dihancurkan. Sehingga apa yang mereka banggakan selama ini akan lenyap. Kita baca di ayat yang ke-34. Heshibon dan Eale meraung-raung. Orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas dan Soar sampai ke Horonaim dan Eklat Selisia. Sebab air sungai Nimrin juga menjadi ketandusan.
Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab. Dan hatiku terharu melihat keadaan-keadaan orang-orang Kir-Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Di ayat yang ke-37. Sungguh setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung dikarenakan pada semua pinggang, dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab dan tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia. Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Muka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua yang ada di sekitarnya. Karena keadaan Moab yang begitu menyedihkan, saudara-saudara, mereka meratapinya. Dan ini membuat bangsa-bangsa lain itu terkejut. Mereka syok melihat keadaan Moab yang tadinya baik-baik saja, yang tadinya benar-benar merupakan sebuah bangsa yang kuat dengan segala sesuatu yang mereka miliki. Tetapi hari itu menjadi bahan tertawaan bagi bangsa-bangsa lain. Di ayat yang ke-40, sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab, perhatikan saudara-saudara, ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Heshbon, orang-orang pelarian berhenti kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Heshbon, nyala api dari istana Sihon yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab. Binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik, tertawan. Dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Ia datang, yang datang ini adalah, ia datang dikatakan. Yang datang ini adalah musuh yang akan menghancurkan dan mengalahkan bangsa Moab dengan begitu cepat, saudara-saudara. Dari apa yang kita baca di dalam Yeremia 48, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhan mengutuk kesombongan bangsa Moab. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan bangsa Moab ini? Kalau tadi di ayat yang ke-11, saudara-saudara, 11 dan 12 dikatakan bagaimana kehidupan bangsa Moab yang tadinya aman, tadinya tenang. Mereka bahkan gak pernah masuk ke dalam pembuangan karena mereka hidup dengan nyamannya. Tetapi saudara-saudara, perhatikan, mereka tidak menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Kamos. Mereka mendukakan hati Tuhan sehingga Tuhan membuat keadaan mereka seperti di Betel dikatakan. Betel ini
di mana pada waktu itu Tuhan menghancurkan bangsa Israel karena apa? Karena mereka menyembah patung anak lembu emas. Nah, bangsa Moab ini memang saudara-saudara tidak pernah mencari masalah dengan bangsa-bangsa lain. Tapi dia juga gak mau diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Jadi dia benar-benar hidup sendiri. Makanya disebut dulunya keadaannya aman dan tenang. Karena dia tidak pernah melakukan apapun kepada bangsa lain dan dia juga tidak menginginkan bangsa lain intervensi di dalam bangsanya. Tetapi perhatikan saudara-saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dia dapat melakukan segala sesuatu di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara, sebuah kesombongan atau pride dalam kehidupan manusia juga dapat menyebabkan kehancuran pada waktunya. Kalau kita baca perhatikan firman Tuhan, apapun yang dinikmati pada waktunya ketika kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan akan dihancurkan. Apalagi buat kita saudara-saudara, orang-orang yang sudah tahu perintah Tuhan itu harusnya kita jalani seperti apa. Apakah kita hari ini hidup takut akan Tuhan? Ingat, Tuhan itu yang empunya segalanya. Tuhan yang memiliki hidup kita. Orang-orang dikatakan di dalam perjanjian lama ini menyembah berhala. Tapi di hari ini saudara-saudara, menyembah berhala itu bukan artinya kita hanya menyembah patung atau kita datang kepada ilah-ilah lain. Tapi segala apapun yang hari ini mungkin membawa kehidupan kita menjauh dari Tuhan. Kenyamanan kita, kesenangan kita, apa yang membuat mata dan hati kita tertarik. Sehingga kita lebih condong pada hal-hal tersebut selain Tuhan. Jangan merasa bahwa wah hidupku ini nyaman, tenang. Aku gak mau sibuk dengan orang lain dan aku juga tidak mau hidupku diintervensi oleh orang lain. Suatu saat nanti dikatakan pada firman Tuhan, Tuhan sanggup menghentikan segala sesuatu yang tadinya mungkin berjalan dengan baik-baik saja. Untuk itu saudara-saudara, betapa kita itu perlu menjaga hati kita, menjaga hidup kita, dan selalu berpegang pada Tuhan dan bukan yang lain. Seberapa banyaknya harta kita, seberapa amannya kita berada, Tuhan sanggup melakukan segala perkara jika hatimu tidak didapati benar di hadapan Tuhan. Keberhasilan yang kita peroleh, kepopuleran yang mungkin hari-hari ini sedang kita nikmati di dunia ini, jangan membuat berpaling kepada yang lain. Dan apapun yang kita miliki hari ini saudara-saudara, jangan berpikir bahwa ini semua karena hasil usaha, karena kemampuanku. Tapi bagaimana kita tahu semua yang kita miliki, semua yang ada di dalam hidup kita, Tuhan berperan untuk memberikannya, menganugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah bagaimana kita mensyukuri segala hal yang Tuhan berikan, bagaimana kita mengerjakan yang terbaik bagian kita seturut dengan perintah Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, dari apa yang terjadi di bangsa Moab, dari nubuatan-nubuatan yang sudah kita baca hari ini, jangan meninggikan diri atas apapun yang kita miliki. Jangan pongah. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semua karena anugerah Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Yeremia 48. Kiranya kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami tahu Tuhan, seluruh yang ada di dalam hidup kami, ini adalah milik kepunyaan-Mu. Segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan, semuanya berasal dari kekuasaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini lebih lagi. Semakin kami belajar, semakin kami tahu tentang apa yang ada di dalam pikiran Allah. Kami semakin mengetahui betapa rapuhnya manusia dan betapa pentingnya kami hanya bersandar kepada kekuatan-Mu saja. Urapi setiap kami yang mendengar Tuhan, supaya apa yang kami dengar ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar segala pujian,
hormat, kemuliaan hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.